Seminggu kemudian, Yuka sudah diperbolehkan pulang. Levi sudah lebih dulu keluar dari rumah sakit 2 hari yang lalu. Christian dan Levi sudah tiba di parkiran rumah sakit. Aku masuk dulu. Kau parkirkan mobilnya di depan pintu lobi. Christian menjemput Yuka seorang diri. Saat ia tiba di ruang rawat Yuka, istrinya itu sedang memasukkan baju ke dalam tas. Biar aku bantu, ucap Christian menawarkan bantuan. Tidak perlu. Sudah selesai, jawab Yuka dingin. Christian tertegun saat Yuka menepis tangannya. Ia merasa ada yang berbeda dari nada bicaranya. Kamu masih sakit sayang? Kalau masih tidak enak badan, kita tunda saja. Kamu bisa pulang beberapa hari lagi, ucap Christian khawatir. Christ? Yuka menarik resleting tas dan menoleh ke arah Christian. Pandangannya begitu datar tanpa ekspresi. Mari, bercerai. Kita akhiri hubungan kita sampai di sini, ucap Yuka. Christian menganga saat Yuka mengajaknya bercerai. Ia mengusap wajahnya dengan satu tangan dan tangan yang lain memegang pinggang. Cerai. Dalam mimpi pun, Christian tidak pernah memikirkannya. Bagaimana bisa, Yuka mengatakannya dengan santai. Cerai? Kenapa? Apa alasannya? Christian mencecar Yuka dengan pertanyaan sambil melangkah mendekatinya. Ia berhenti 2 langkah di depan Yuka. Aku tidak bisa memberitahu alasanku. Maaf Chris. Yuka menjawab dalam hati. Kau tidak pantas menjadi suamiku. Aku menyerahkan hidupku padamu, tapi kau tidak bisa menjagaku dan juga bayi kita. Aku ingin mencari laki-laki yang lebih baik darimu, ucapnya kepada Christian. Ia membawa tasnya dan melangkah pergi meninggalkan Christian yang masih tertegun di dalam ruang rawat. Hati Christian terluka dengan ucapan Yuka. Kata-kata itu begitu menusuk perasaannya. Ia memang tidak menemukan Yuka tepat waktu, bahkan yang menemukan Yuka bukanlah dirinya melainkan Levi. Namun, ia bukannya tidak berusaha mencari Yuka. Christian mencari setiap pagi sampai malam hari, setelah lelah mencari, ia selalu mengurung diri di kamar. Ia tidak mau berpisah dengan Yuka. Walaupun ia tahu kalau ia memang bersalah. Beberapa menit kemudian, Christian terperanjat saat seorang perawat menegurnya. Ia segera berlari mengejar Yuka yang sudah sampai di lobi. Christian menarik tangan Yuka dan membawanya masuk ke dalam mobil. Maaf Lev. Kau pulanglah naik taksi, karena aku harus bicara dengannya, ucap Christian. Ia memasang sabuk pengaman dan melaju dengan kecepatan tinggi. Yuka tidak bereaksi apapun. Sebenarnya, Yuka sangat takut, tapi ia menahannya. Tidak ingin menunjukkan ketakutannya di depan Christian atau hatinya akan goyah. Ciit! Christian memarkir mobilnya di parkiran taman. Ia menghela napas panjang. Sangat sesak dadanya saat menarik napas. Aku tidak mau bercerai. Lebih baik kau menghukumku. Hukuman apapun akan aku terima, tapi aku tidak mau bercerai. Aku tidak ingin membuang tenaga dan pikiranku untuk memikirkan cara menghukum kamu, Chris. Aku ingin bebas dan kembali menjadi diriku sendiri. Aku ingin kembali ke Jepang dan hidup bersama paman dan bibiku di sana. Yuka membuka pintu mobil dan melangkah mendekati bibir pantai. Christian ikut turun. Ia berdiri di samping Yuka. Christian tetap bersikukuh tidak mau menceraikan Yuka. Aku menikahimu dengan janji. Aku akan selalu bersama dalam suka dan duka, dalam hidup dan mati. Jika kau ingin berpisah dariku, maaf. Aku tidak akan pernah mengabulkan keinginanmu, ucap Christian. Kau tidak akan bisa mengejar wanita lain jika masih berstatus suamiku. Yuka menatapnya sambil tersenyum. Christian berbalik dan menoleh ke arah Yuka. Hei! Kau serius, ingin meninggalkanku? Tanya Christian memastikan. Ia masih menganggap ucapan Yuka hanyalah sebuah gurauan saja. Christ! Aku serius, ucap Yuka. Huf! Christian mengembuskan napas dengan kuat. Baiklah. Kalau memang kamu serius ingin meninggalkan aku, biar aku kabulkan keinginanmu, ucap Christian. Ia membuka bajunya dan melemparkannya ke pasir. Christian berjalan ke pantai dan melangkah menuju ke tengah. Yuka mulai panik. Chris, jangan macam-macam. Kembali. Yuka berteriak memanggil. Namun, Christian tidak mendengarkannya.
Ia terus melangkah semakin ke tengah sampai tubuhnya tidak lagi terlihat. Chris! Yuka berlari menghampiri tempat di mana Christian tenggelam. Ia menangis sambil menyelam, mencari Christian. Namun, Christian sama sekali tidak bisa ditemukan. Yuka kembali menyelam dan mencari. Nihil! Haah! Yuka berteriak karena tidak bisa menemukan Christian. Chris! Jangan tinggalkan aku. Dasar bodoh! Yuka menangis terseduh. Chris! Grab! Christian muncul dari dalam air dan memeluk Yuka. Kalau takut kehilangan aku, mengapa kau meminta cerai? Aku sayang sama kamu, Yu. Daripada aku hidup tanpa dirimu, lebih baik aku mati, bisik Christian. Yuka melepaskan tangan Christian lalu berenang ke tepi. Ia sangat kesal karena sudah ditipu oleh suaminya. Christian segera berenang dan mengikuti Yuka masuk ke dalam mobil. Marah? Diam. Apa sangat menyenangkan bermain-main dengan nyawamu? Hah? Jangan menangis. Aku tidak akan melakukannya lagi, ucap Christian sambil memeluk Yuka yang menangis karena ketakutan. Jangan tinggalkan aku, Yu. Aku bisa mati tanpa kamu, bujuk Christian. Yuka telah kalah. Ia tidak bisa memaksa Christian menceraikannya. Membayangkan kehilangan Christian, Yuka sangat ketakutan. Mereka akhirnya pulang, tapi Yuka meminta Christian mengantarkannya ke rumah Tristan. Yuka tidak mau membuat Seruni khawatir. Aku harus ganti baju, jadi antarkan aku ke rumah Tristan. Bukankah di tasmu ada baju? Iya, tapi aku butuh tempat untuk menggantinya. Masa di pinggir jalan, gerutu Yuka. Ganti di sini. Tidak terlihat dari luar kok, ucap Christian. Hah? Di sini? Yuka menatap sekeliling. Kaca mobil Christian memang tidak akan bisa melihat ke dalam jika ada yang mengintip sekalipun. Namun, Christian tidak mau turun dari mobil. Aku sudah melihat semuanya. Kenapa kau masih malu? Ganti bajumu dan kita langsung pulang ke rumah. Kamu harus banyak istirahat, perintah Christian. Yuka terpaksa mengganti bajunya di dalam mobil. Di depan suaminya, ia membuka semua pakaian yang dikenakannya. Ada rasa takut dalam hati Yuka. Takut sang suami menyergapnya di dalam mobil. Namun, Christian sangat perhatian. Ia memaklumi kesehatan Yuka, meski hatinya tergerak untuk melakukannya. Setelah Yuka memakai baju yang kering, Christian segera memutar mobilnya dan melajukan menuju ke rumah. Chris, dokter bilang, aku tidak akan bisa hamil lagi. Itukah alasan kamu meminta cerai dariku? Ya. Meskipun ada kemungkinan, tapi sangat kecil, ucap Yuka. Ia merasa cacat sebagai istri. Mereka sudah membayangkan bermain dengan anak mereka kelak. Namun, kenyataan tidak seindah harapan. Manusia hanya berencana, Tuhan jualah yang menentukan. Pepatah itu mungkin yang cocok untuk mereka saat ini. Meskipun kecil, tapi masih ada. Kita tidak boleh putus asa. Ada atau tidaknya kehadiran anak dalam rumah tangga kita, aku tidak akan meninggalkanmu. Christian mengusap puncak kepala Yuka. Meyakinkan padanya, bahwa semua ucapannya adalah tulus dari dalam hati. Mereka mulai kembali beraktivitas setelah masa pemulihan. Yuka kembali menjadi asisten Tristan dan Haruna tetap menjadi teller. Ia menyukai pekerjaan itu karena ia bisa melihat senyuman para nasabah. Sudah beberapa hari terakhir ini, Levi datang ke ban di jam makan siang. Hari ini pun sama. Ia duduk di sofa ruangan Tristan. Kedua orang di dalam ruangan itu memandang Levi dengan berbagai pertanyaan yang tidak bisa diungkapkan. Mereka berencana pergi makan siang di resto samping ban seperti biasanya. Namun, mereka tidak enak hati meninggalkan Levi. Hei bro. Aku mencoba tidak peduli selama 5 hari terakhir ini, tapi... Jelaskan padaku, ada apa? Tanya Tristan menyelidiki. Ia yakin ada hal lain yang dicari Levi selain ingin bertemu dengannya. Kenapa? Karena aku bukan lagi asistenmu, jadi kau tidak mengizinkan aku datang kemari, cibir Levi. Bukan begitu, tapi, sudahlah. Aku ingin makan siang berdua dengan istriku. Jadi, kau diam saja di sini. Tristan menarik Haruna bangun dari sofa. Nanti aku bawakan makan siang untukmu, ucap Haruna sebelum keluar dari ruangan Tristan. Levi, diam-diam memperhatikan Sari.
Ia ingin membuktikan kepada Christian kalau dugaannya salah. Selama 5 hari, ia mengamati sikap Sari. Namun, semuanya biasa saja. Tidak ada tanda-tanda bahwa Sari menyukainya. Hah, aku sudah membuang-buang waktu makan siangku. Dan semuanya karena suruhan Chris, gerutu Levi. Levi kembali ke kantornya tanpa pamit kepada Tristan dan Haruna. Mereka pasti sedang makan siang romantis berdua, pikir Levi. Kenyataan di resto tidak sesuai pikiran Levi. Mereka makan berempat bersama Sari dan Dr. Awan. Sari terlihat akrab dengan Awan. Haruna pun mulai melupakan ucapan Sari yang mengatakan kalau ia jatuh cinta kepada Levi. Ah, sudahlah. Perasaan seseorang tidak bisa dipaksakan, pikir Haruna. Walaupun Sari jatuh cinta kepada Levi, bukan berarti orang itu harus memiliki rasa yang sama untuk Sari. Mungkin, Sari sudah melupakan perasaannya kepada Levi. Saya sudah selesai. Jadi, saya pamit kembali ke klinik, pamit Kurniawan. Kita jadi jalan nanti sore kan dok? Tanya Sari. Tentu. Kau bisa datang ke klinik kalau sudah pulang bekerja. Nanti, baru kita pergi ke sana bersama, jawab Kurniawan sambil melangkah pergi. Sampai jumpa, ucap Kurniawan. Sampai jumpa dok, sahut Sari. Aku duluan ya, ucap Sari. Ia harus bergegas menemui Kurniawan. Mereka telah berjanji setelah Sari pulang bekerja, mereka akan bertemu. Tunggu, Sar. Haruna menahan Sari yang sudah bersiap pergi. Ada apa? Kamu, jadian sama, tanya Haruna ambigu. Sama siapa? Sari bertanya balik. Awalnya ia tidak mengerti pertanyaan Haruna. Saat Haruna menunjuk klinik di depan bank, Sari pun mengerti. Oh, Dokter Awan. Tidak. Aku ada sebuah rahasia kecil dengannya. Hust. Jangan bilang kepada siapapun, oke? Aku pergi dulu, bye-bye, pamit Sari. Haruna pulang bersama Tristan. Sementara Sari dan Kurniawan pergi ke hotel. Tanpa disadari oleh Sari, ternyata Levi membuntuti mereka sampai ke Hotel Sixi nomor 241. Namun, Christian meneleponnya di saat yang tidak tepat. Terpaksa Levi pergi dari hotel. Setelah Levi masuk ke dalam lift, Sari keluar bersama Kurniawan. Terima kasih karena sudah membantuku. Oh ya, aku lupa satu hal, soal pria yang kau kagumi. Siapa dia? Tanya Kurniawan. Seseorang yang dingin dan sangat pendiam di depan wanita. Aku ingin mendekatinya, tapi semakin aku mengulurkan tangan untuk meraihnya, ia semakin terasa jauh. Seakan-akan kami berada di dalam dimensi yang berbeda. Bagai dua kutub yang berjauhan. Dia di kutub utara, dan aku di kutub selatan, cerita Sari panjang lebar. Apa dia sudah memiliki istri atau kekasih? Menurut temanku, dia masih lajang penggila kerja. Dia jarang berdekatan dengan wanita apalagi menjalin hubungan, hampir tidak pernah. Kalau begitu, masih ada harapan, ucap Kurniawan. Percuma dok. Kalau dia tidak berpaling padaku dan terus menatap ke arah lain, kami tidak akan saling menatap. Sari dan Kurniawan tiba di parkiran. Sari pulang ke rumah menggunakan taksi, meski Kurniawan memaksa ingin mengantarnya pulang, tapi Sari menolaknya dengan halus. Sari harus pergi ke pasar swalayan sebelum pulang. Karena itulah, ia menolak untuk diantar oleh Kurniawan. Hari ini, Kurniawan meminta Sari membantunya mengganti baju pasien wanita yang tinggal di hotel itu. Kamar 241 adalah kamar tempat tinggal pasien Kurniawan. Gadis itu terjatuh di kamar mandi. Pinggangnya mengalami luka retak dan dia tidak bisa bergerak bangun selama seminggu. Pasien itu tidak mau dilayani oleh pelayan hotel karena mereka tidak bisa berhati-hati. Sari tiba di pasar swalayan. Ia mendorong troli dan mulai memilih beberapa barang yang dibutuhkan olehnya. Di saat yang sama, ia bertemu dengan Levi di pasar swalayan yang sama. Sari. Asisten Levi. Anda berbelanja di sini juga? Tidak. Tapi, Chris, maksudku, Presdir ingin membuat kejutan makan malam romantis untuk Nyonya. Ia meminta saya yang menyiapkannya, jawab Levi. Oh. Ada yang bisa saya bantu? Kebetulan, motor saya ditinggal di parkiran bank. Kalau boleh, saya menumpang sampai ke rumah. Sebagai imbalan, bagaimana kalau saya bantu Anda berbelanja? Tanya Sari. Boleh.
Saya akan mengantar kamu pulang nanti, ucap Levi. Mereka berbelanja bersama. Setelah semua barang yang ingin dibeli Sari sudah penuh di dalam troli. Kini giliran Sari yang menemani Levi mencari barang-barang yang dibutuhkannya selain sayuran tentunya. Selesai membayar di kasir, mereka mendorong troli menuju ke parkiran. Saat akan menaruh troli di samping pintu pasar swalayan, Levi menawarkan untuk membantu Sari menaruhnya di sana. Sejak hari itu, hubungan Levi dan Sari semakin akrab. Mereka sering saling menyapa di aplikasi chat sosial media. Levi dan Sari merasa nyaman saat mengobrol di dalam chat. Namun, saat bertemu di dunia nyata, mereka sama-sama seperti dua orang yang tidak akrab. Sari terlalu canggung untuk menyapa lebih dulu, begitupun Levi. Mereka hanya akan banyak bicara di sosial media. Kau sudah tidur? Levi mengetik pesan kepada Sari. Belum, bagaimana denganmu, balas Sari. Ia sangat cepat ketika menulis pesan. Sampai Levi pernah menjulukinya si jari super. Belum juga. Oh ya, tadi siang kau datang ke kantor Presdir ada apa? Apa kau ada urusan di bank? Tidak juga. Aku hanya merasa merindukan temanku. Sari tersenyum kecut. Teman? Siapa teman yang dirindukan Levi? Batin Sari sedikit menggerutu. Ia juga temannya, lalu kenapa Levi tidak merindukannya juga? Sudah malam, aku ingin tidur. Selamat malam. Sari mengirim pesan terakhir. Ia mematikan data dan pergi ke kamarnya setelah mematikan televisi. Sari mengucapkan doa sebelum tidur. Ia berharap dapat bertemu orang yang disukainya di dalam mimpi. Tak apa tidak bertemu di dunia nyata. Bertemu di dunia mimpi juga sudah membuat Sari bahagia.